al-hukm. Jadi aqsal hukmul mustata' gitu. Jadi sejauh mana hukum ini bisa dicantolkan pada tingkatan tertinggi, maka dicantolkan di situ. Nah, niat ini penting bagi kalangan Hanafiyah sehingga apa? Dicantolkan ke tempat paling tinggi yang paling mungkin, yaitu apa? Di sunnah gitu. Sehingga kalau dalam prakteknya tidak akan ada perbedaan. Kalangan Hanafiyah akan berniat, jumhur juga berniat. Gitu. Nah, ini yang apa namanya? Luar biasa gitu. Nah, kalau kita memahami titik persoalan masalah niat saja ya. Ini bagaimana cara kita memberikan uzur gitu. Nah, kenapa alasan Hanafiyah mengatakan tidak perlu niat atau niat itu hanya pada sunnah? Satu tadi ya, berdasarkan pendekatan dalil, jumhur tidak punya dalil syar'i dalam arti dalil nas bahwasanya niat itu penting. Dalil jumhur itu adalah innamal a'malu binniyat. Tetapi ini bersifat umum, tidak terkait dengan wudu saja. Nah, adapun kalau kalangan Hanafiyah yaitu bersandar pada apa? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, langsung basuhlah muka kalian. Jadi langsung membasuh muka gitu. Lau kanat an-niyatu ya fardan la dzakarallah. Jadi pendapat kalangan Hanafiyah gitu, karena mereka ashabur ra'yi, mereka berpendapat demikian. Seandainya niat itu adalah rukun, maka harusnya disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah itu. Tetapi tidak disebutkan. Berarti apa? Berarti ini paling mungkin dibawa kepada niat saja gitu. Nah, jumhur mengatakan tidak gitu. Nggak bisa, rukun ini wajib penting gitu. Kenapa? Kembali pada persoalan yang luar biasa menurut saya, yaitu pembahasan tentang wudhu itu sendiri. Sekarang begini, wudhu atau dalam hal ini adalah toharo, itu apakah masuk dalam ibadah ma'qulatul makna atau ghairu ma'qulatil makna. Jadi jumhur berpendapat demikian. Ayo kita adu argumen. Menurut kami ya atau jumhur dengan Hanafiyah contohnya, apakah wudhu atau toharo itu termasuk ibadah yang bisa difahami maknanya ataukah tidak? Gitu. Ibadatun ghair ma'qulatil ma'na ini bisa dijumpai di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Imam Ibnu Rushdi Al-Qurtubi atau Al-Andalusi. Di dalam kitab itu di pembahasan pertama itu disebutkan. Nah, jumhur mengatakan tidak. Jumhur mengatakan wudhu itu adalah ibadah yang tidak difahami maknanya. Maksudnya apa? Tata caranya dari Allah. Sehingga apa? Ibadah yang tata caranya dari Allah itu yaftaqir ila niyah. Itu pasti membutuhkan niat. Jadi itu arah berangkatnya jumhur. Nah, sedangkan Hanafiyah tidak. Hanafiyah mengatakan tidak. Wudhu atau toharo itu adalah ibadah ma'qulatul makna. Ibadah yang bisa difahami maknanya. Gitu. Kenapa? Karena bagi kalangan Hanafiyah, wudhu itu mirip dengan mandi junub, mirip dengan membersihkan diri dari najis. Kan bisa difahami maknanya. Ada najisnya kita bersihkan. Mandi junub karena berhadas, akhirnya kita bisa mandi junub dan sebagainya. Makul gitu, sesuatu yang masuk nalar gitu. Begitu juga wudhu. Wudhu kan masuk nalar, membersihkan muka, mungkin mukanya kotor, bersih tangan karena mungkin tangannya kotor habis bekerja. Kepala mungkin kotor, kaki mungkin kotor. Begitu cara berangkatnya Hanafiyah. Jawabannya jumhur apa? Tidak. Kami tetap pada posisi bahwasanya wudhu itu bukanlah ibadah yang bisa difahami maknanya. Kasih satu contoh. Apa itu? Sekarang misalnya, menurut pendapat Anda, wahai kalangan Hanafiyah, seandainya orang itu kentut, mohon maaf ya, buang air, ya, buang udara, ya, kentut gitu. Yang berhadas itu kan bagian belakangnya, mohon maaf gitu ya, bagian belakangnya. Tapi kenapa yang diminta untuk membersihkan itu adalah malah kumur, masukkan air ke dalam hidung, dikeluarkan kembali, wajah, tangan, rambut, kaki atau telinga kaki. Ini kan nggak masuk akal gitu.
Sehingga apa? Menurut pendapat kami, jumhur ulama, bahwasanya wudhu itu adalah ibadah yang tidak bisa difahami maknanya. Contoh tadi itu, masalah kentut gitu. Kalau kita kentut kan, yang kita basuh, ya saat berwudhu kan bukan bagian belakang itu, mohon maaf gitu ya. Padahal yang kentut bagian belakang, tapi yang justru diwudhui itu adalah bagian yang selama ini kita tahu ketika pembahasan wudhu. Nah, disitulah bagaimana sebuah khilaf itu ada gitu. Nah, apakah antara satu keduanya saling mencela? Tidak gitu. Tidak ada saling mencela gitu. Sehingga yang menarik adalah perbedaan itu yaitu dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah gitu. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Nah, ketika masing-masing punya dalil inilah ya itu bisa dikatakan cukup gitu. Jumhur atau ulama baru mereka itu marah atau baru mereka itu muntab ya ketika ada seseorang yang berfatwa tanpa dalil atau berijtihad atau mengambil hukum tanpa dalil. Itu yang baru jadi titik persoalan gitu. Adapun selama mereka itu berpegang pada dalil, maka ini adalah ra'yun islami. Jadi itu bisa dicek di dalam kitab Syakhsiyah itu ada istilah begini. Ulama itu bersepakat, jangan pernah mengatakan pendapatmu itu adalah pendapat Islam. Tapi katakanlah pendapatmu itu adalah pendapat yang Islami. Jadi di kalangan mazhab itu seperti itu. Di kalangan ulama itu ada adab seperti ini. Jadi ketika Anda berpendapat, katakanlah pendapat Anda itu adalah pendapat yang Islami. Bukan pendapat Islam. Beda loh. Pendapat Islami itu adalah pendapat yang insya Allah bersumber dari hukum-hukum Islam. Tetapi ini bukan pendapat Islam. Seolah-olah kita menisbatkan itu ke Islam langsung. Tidak. Tetapi kita tidak menisbatkan itu ke Islam langsung, tapi ke diri kita. Ini adalah pendapat yang Islami menurutku. Kalau kita mengatakan itu pendapat Islam, seolah-olah yang mengambil kesimpulan itu adalah Islam. Padahal bukan. Islam tidak pernah mengambil kesimpulan. Yang mengambil kesimpulan itu adalah para ashabul madhab. Gitu. Nah, begitulah sehingga apa? Setiap perbedaan pendapat ya itu ketika bersumber pada dalil-dalil yang Islami, maka itu sah dikatakan sebagai sebuah pendapat yang Islami. Selemah apapun dalilnya, gitu ya. Selama apapun dalilnya. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga selama masih berbicara pada pendapat yang Islami, maka di batas itulah akan ditolerir oleh kalangan ulama-ulama meskipun itu berbeda mazhab. Dan ini banyak sekali contohnya gitu. Kalau kita mau runut dari kitab awal gitu ya, itu nanti akan kelihatan semua dan itu menarik. Itu pelajaran yang nggak bikin ngantuk lah gitu. Kalau secara pribadi saya tuh senang banget gitu. Jadi belajar gitu mengetahui titik temu, kemudian titik pisah gitu ya, titik perbedaan itu menarik gitu. Mobil khusus ketika memahami dalilnya, oh ternyata dalilnya begini. Sehingga apa? Ketika kita melihat suatu persoalan, yang kita dahulukan itu adalah husnudzon. Oh barangkali ada dalilnya gitu. Kita coba cek ya, pendapat ini kira-kira pendapat ini atau pendapat seseorang itu condong kemana gitu. Kalau hari ini mungkin lebih ekstrim ya perbedaan itu ya, karena hari ini tuh kadang-kadang kalau lihat di medsos itu ya terutama itu perbedaannya tuh sadis-sadis gitu, sampai kafir, sampai bid'ah dan lain sebagainya gitu. Itu yang tidak kita inginkan. Gitu. Tapi wallahu alam gitu ya. Tugas kita kan mencerahkan. Tugas kita ini adalah mencerahkan. Jadi selama ini saya tetap konsen gitu ya untuk memahamkan kepada teman-teman gitu ya, untuk memahami bagaimana sih sebetulnya sebuah mazhab itu dibangun, bagaimana kita ini melihat bahwasanya ada Rasulullah SAW, mereka Rasul punya generasi muda ya yang itu menjadi warisan dari Rasulullah SAW. Mereka itulah yang menjadi pusat sumber ilmu. Dari sanalah para tabi'in itu belajar. Kemudian setelah itu para tabi'ut tabi'in belajar ke para tabi'in, ya sebagaimana yang saya perlihatkan minggu lalu ya slide-nya.
Kemudian dari situlah para ashabul madzhab itu mereguk ilmu itu. Gitu. Nah, dari ashabul madzhab itulah setelah itu baru bermunculan para ahli hadis misal Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Tirmidzi dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Kuncinya adalah, yang ini akan saya tutup dengan hal ini, bahwasanya sebuah khilaf ya itu tidak perlu menjadi persoalan gitu. Yang terpenting adalah ketika kita melihat ada suatu perbedaan, yang harus kita lakukan adalah mencoba memahami perbedaan tersebut gitu. Apakah keduanya-duanya itu pendapat yang Islami? Kalau dua-duanya itu pendapat yang Islami, maka tidak ada masalah. Ya tinggal kita perdalam lagi kira-kira berdasarkan kajian kita gitu ya. Ini yang paling tepat yang mana? Bukan yang paling benar ya, tapi yang paling tepat yang mana? Gitu. Karena kalau sama-sama pendapat Islami itu tidak bisa diukur sebagai surga neraka. Seolah-olah yang pendapat Islami yang kuat ini surga, pendapat Islami yang kurang kuat ini neraka. Tidak. Karena apa? Karena kedua-duanya pendapat yang Islami. Kemudian yang berikutnya ya adalah bagaimana ketika sebuah perbedaan pendapat itu akhirnya sampai pada kesimpulan mana yang lebih kuat, maka kita ikut yang lebih kuat. Itu yang paling penting. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana jika kita ini seorang muqallid. Muqallid itu tidak bisa memahami konstelasi perdalilan itu seperti apa. Maka tugas kita adalah bermadhab. Jadi tidak salah bermadhab itu, Pak, gitu. Jadi teman-teman misalnya, waduh, saya kayaknya tidak punya waktu, apalagi mungkin belum punya alatnya gitu ya, alat untuk memahami dalil. Akhirnya saya bertaklid dulu. Nah, kalau bertaklid itu harus bermadhab gitu, bermadhab. Dan yang kalau pilihannya di Indonesia ya paling dekat adalah mazhab Syafi'i, itu yang paling aman gitu ya, bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kalau sudah punya ilmunya gitu ya, sudah mulai naik derajatnya, sudah mulai belajar bahasa Arab, belajar usul fikih dan lain sebagainya, baru naik menjadi apa? Muqallid muttabi'. Menjadi seorang muqallid yang itu mulai mencari kira-kira madhab saya ini kok mengatakan hukumnya A, kira-kira apa? Nalarnya bagaimana, dalilnya bagaimana. Nah, setelah itu kita akan menjadi bukan sekedar pengikut, tapi mengikuti dengan dalil. Nah, ini yang bagus. Atau batasan maksimumnya itu di situ. Mengikuti dengan dalil itu yang paling bagus. Nah, lebih bagus lagi apa jika naik? Yaitu apa? Menjadi mujtahid itu sendiri. Kita punya ahliyatul istihad, kita punya kemampuan untuk beristihad dan mengali dalil itu sendiri. Nah, kalau punya kemampuan itu, alhamdulillah luar biasa. Sehingga apa? Ketika kita didudukkan pada sebuah persoalan, kita tidak sering heran, kita tidak heranan gitu, dan kita sangat mudah memaklumi, oh begitu toh gitu. Kecuali jika dalam masalah akidah atau dalam masalah itu ya, ini dalam masalah hukum syara saja yang saya bicarakan. Nah, jadi itu rekan-rekan semua, para ustadz ustadzah, para jamaah, para yang mungkin itu. Nah, silahkan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Dan ini kesempatan kita bersama-sama untuk menggali lebih dalam bahwa pada dasarnya perbedaan itu punya sumber hukum yang sama pada awalnya. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Agus Sadli. Assalamualaikum para jamaah sekalian, perlu kami informasikan bahwa bukan Pak, bukan pertanyaan, itu bukan pertanyaan, ini penjelasan ya. Oh iya. Ya, baik. Bapak-bapak jadi Pak Heri itu Pak Heri ada. Pak Heri ada ya? Ya. Oh ya, dari Pak Heri, dengan adanya 4 mazhab tersebut, Muslim Indonesia kebanyakan Syafi'i. Dari mana awalnya kok Syafi'i bukan yang lainnya? Nah, silakan Ustaz. Ya. Baik, kalau kita kembali kepada faktor sejarah, memang ulama-ulama Syafi'iyah lah yang menyeberang ke tanah air ya. Jadi esensi dari sebuah dakwah itu kan tidak bisa disimpan sendiri, ia harus disebarkan gitu. Nah, kita bisa melihat siapa-siapa saja yang menyebarkan mazhab-mazhab itu di antara kaum muslimin gitu. Kalau kita melihat
Abu Hanifah dengan Iraknya. Jadi sangat wajar ketika daerah Irak ke atas gitu ya, kemudian ke daerah bekas jajahan Rusia, memanjang ke Turki, kemudian memanjang sedikit ke wilayah Cina, daerah stan itu ya, Pakistan, Turkmenistan, pokoknya berakhiran stan lah gitu. Itu akhirnya bermadhab Hanafiyah atau mengikuti madhab Abu Hanifah. Malikiyah juga begitu. Malikiyah itu bergeser berangkat ke daerah Afrika, kemudian mentok di Maroko, naik ke atas ke Andalusia. Jadi Andalusia Spanyol itu justru pusat peradaban madzhab Malikiyah gitu. Dan itu memang agak menyebar ke sana karena dimulai dari Mesir ya kan, naik terus ada Libya, Sudan, Maroko, naik ke sana gitu. Kalau lihat peta kemarin ya. Nah, kemudian kalau mazhab Syafi'i ya itu relatif umum ya, karena sebarannya itu cukup apa ya? Cukup menyebar. Ke Mesir dapat, ke wilayah Yaman bawah dapat, kemudian ke daerah India pesisir dapat. Nah, dari situlah masuk gitu. Kenapa? Karena wilayah-wilayah perairan ya, wilayah-wilayah perairan itu semuanya itu akhirnya ya kalau kita belajar sejarah itu ya, sambil mereka berdagang, sambil mereka berdakwah, itu mereka melintasi lautan ya, sampailah mereka ke Indonesia. Tapi secara umumnya ya, deklarasi apakah mazhab Syafi'iyah itu menjadi mayoritas di Indonesia itu saat kapan? Yaitu adalah saat Nahdlatul Ulama itu. Jadi ketika kita melihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya dengan Nahdlatul Ulama'nya, kemudian berhasil menghimpun pondok-pondok pesantren, dan kemudian secara aklamasi mereka menisbatkan dirinya ke Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari ya. Kemudian dan itu khasanah pesantren di Indonesia itu sudah lama sekali ada. Ya, jadi 300 tahun yang lalu itu di daerah Tanah Jawa itu pesantren-pesantren itu sudah luar biasa berkembang. Itu akhirnya memang ya sangat lumrah ketika akhirnya mazhab Syafi'iyah itu menjadi jamak di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah tadi ada pertanyaan menarik. Bentar. Dari Pak Irwan ya Pak. Iya. Kalau apakah masyarakat Indonesia ada yang bermadhab bukan Syafi'i gitu? Ini sebetulnya kalau kita bicara fakta itu kita berbeda. Ini kan kita berbicara seharusnya. Seharusnya itu artinya harusnya sih Indonesia itu semuanya Syafi'iyah gitu. Kenapa? Karena tadi ya ini dibawa oleh pengemban dakwah awal-awal itu para wali, kemudian kerajaan-kerajaan yang mereka itu masuk Islam, kerajaan-kerajaan Jawa, kerajaan-kerajaan Sumatera, kemudian diteruskan oleh tradisi pesantren. Harusnya memang khasanah Syafi'iyah itu kental di kalangan Indonesia. Tetapi ya begitu, bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia sekarang pun itu apakah identitas seseorang itu murni Syafi'iyah, murni Malikiyah, murni Hanafiyah, murni Hambaliyah, itu menjadi tidak kentara. Kecuali apa? Ada beberapa satu titik atau 1-2 parameter gitu. Kalau kita menggunakan parameter Nahdlatul Ulama gitu ya, dengan Nahdlatul Ulama itu menjadi misalnya menjadi organisasi terbesar ya di Indonesia, maka Nahdlatul Ulama itu bisa dikatakan mewakili kesyafi'iyannya Indonesia. Tapi apakah seluruh pengikut Nahdlatul Ulama itu Syafi'i ataukah konsisten dengan mazhab Syafi'i, itu persoalan lain gitu. Karena mengikuti mazhab Syafi'i itu berat, tidaklah mudah gitu. Hampir nggak ada yang kuat kalau mau ngikuti mazhab Syafi'iyah. Nah, apakah ada yang lain? Ada, tapi secara umum ya ini kan bicara representasi, maka Indonesia itu direpresentasikan sebagai Syafi'iyah
Meskipun pada faktanya tentu tidak semua penduduknya itu Syafi'iyah, apalagi banyak awamnya gitu. Banyak angka buta hurufnya, bahkan banyak angka buta Qur'annya dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ya adalah begini. Apakah misalnya yang tadi ada pertanyaan dari Pak Irwan, apakah yang selama ini Salafi, misalnya yang sering membid'ahkan dan sebagainya, apakah yang mengikuti mazhab? Jadi kalangan Wahabiyah, Salafiyah Wahabiyah ini, itu mereka memang menggunakan manhaj ahlil hadis. Jadi manhaj ahli hadis ini itu adalah manhaj ya, di mana berusaha untuk menghilangkan peran fikih gitu. Menghilangkan peran fikih, dan ini berbahaya gitu. Ini sudah disadari oleh para ulama bahwasanya gerakan ini berbahaya dari sudut pandang keilmuan manhaj. Kenapa? Karena berusaha menghilangkan fikih gitu. Jadi berdalil apapun itu dengan Quran dan hadis, dan meninggalkan pendapat ashabul madzahib, dan ini yang menurut saya berbahaya. Kenapa? Karena ketika mereka berdalil itu langsung pada pokoknya. Ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Nah, setelah itu mereka menarik diri mereka pada pendapat guru-guru mereka yang mutaakhirin. Ini yang menurut saya sangat riskan gitu. Jadi kalau kita bicara guru-gurunya para gerakan salaf ini juga bertebaran di Arab Saudi sana gitu. Sehingga ketika mereka berdalil ya, jadi mereka itu memotong madhab, mereka mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu mengutip pendapat guru-guru mereka dari kalangan mutaakhirin. Padahal tidak begitu seharusnya sebuah manhaj dalam berfikih gitu ya. Kenapa? Karena yaitu tadi, kita tidak akan mungkin meninggalkan fikih, tidak mungkin kita meninggalkan madhab gitu. Kenapa? Karena guru-guru hadis ya, sekelas Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasai, itu semua mengambil hadis-hadis belajarnya guru mereka itu ya ke Malik, ke Imam Malik, ke Imam Syafi'i, ke Imam Ahmad, ke Imam Abu Hanifah gitu. Jadi bisa dikatakan apa ya, mustahil atau mungkin bisa dikatakan upaya menghapus sejarah gitu kan, dan itu berbahaya menurut saya. Sehingga yang paling aman ya tetap harus berpegang teguh pada mazhab gitu. Sehingga kalau hari ini langsung menggunakan hadis atau langsung menggunakan dalil dan hadis itu nyaris mustahil. Kenapa? Karena tafsir hadis atau tafsir dari Quran itu sendiri itu pasti harus dirujuk pada ulama-ulama tafsir, ulama-ulama fikih, ulama-ulama mazhab yang la nastaghni anha. Jadi kita tidak akan mungkin bisa mencukupkan diri mereka pada mereka. Jadi kita nggak bisa mencukupkan diri dari mereka, harus nggak butuh mereka. Kita hanya butuh dalil Quran sama hadis. Ini nampak indah, tapi pada prinsipnya nggak mungkin. Kenapa? Karena ya ibarat kata ini ada buku banyak gini ya, itu mencoba mentafsirkan Quran, mentafsirkan hadis gitu ya, menjelaskan fikih-fikih di dalamnya. Ini nggak mungkin kita tinggal gitu. Nggak mungkin kita tinggal ya dengan apa? Dengan pendapat orang-orang yang mutaakhirin gitu. Ulama-ulama yang hadir belakangan, tidak bisa gitu. Itu namanya culangung, saya nggak tahu kalau itu bahasanya culangung. Baik, Ustadz, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang berikut ini dari Pak Perli. Ya. Ustadz, bisa tidak seseorang mendeklarasikan bahwa tidak tunduk kepada mazhab tertentu, tetapi mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Ya. Jadi Imam Bukhari itu bukan ahli fikih. Mohon maaf ya, saya harus katakan beliau itu bukan ahli fikih. Beliau itu adalah Nasirus Sunnah. Beliau dijuluki Nasirus Sunnah. Kitab beliau itu adalah kitab yang paling sahih setelah Quran. Itu julukan para ulama gitu ya. Tapi itu bukan berarti menunjukkan kalau beliau itu ahli fikih. Kenapa? Kalau kita tahu Sahih Bukhari yang ada dalam kita itu tipis. Sahih Bukhari itu tipis. Hadisnya tidak banyak gitu. Dan tidak ada syarahnya. Ini yang hari ini kita agak sedikit salah persepsi itu. Jadi jangan kita kira Sahih Bukhari itu memiliki syarah atau penjelasan dari hadis yang beliau kutip gitu ya, tidak gitu. Nah, yang mengkutip
justru adalah kalangan Syafi'iyah, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi hampir mustahil. Jadi hari ini tuh kalau teman-teman belajar, apalagi belajar Sahih Bukhari, pasti rujukannya adalah Fathul Bari, gitu. Kita bisa jamin lah. Teman-teman yang hari ini belajar Sahih Bukhari itu pasti mengambil syarah Fathul Bari, ya, yang itu dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang Syafi'i, gitu. Jadi sulit. Jadi kalau kita menganggap kita harus dari Sahih Bukhari saja. Nah, Sahih Bukhari itu tidak mensyarah hadisnya, gitu. Jadi beliau itu tidak mensyarah hadisnya. Jangankan beliau, gitu. Ada orang lain yang mencoba menambahkan satu kata di dalam hadisnya aja ditolak, apalagi perkataan beliau sendiri, gitu ya. Paham ya? Orang lain aja menambah suatu lafaz dalam hadisnya itu ditolak oleh beliau, apalagi itu beliau sendiri yang mensyarah, nggak bisa. Gitu. Jadi memang nggak bisa. Jadi apalagi bukan mujtahid gitu. Kalau kita sudah sampai pada derajat mujtahid gitu ya, saya bisa katakan persilahkan gitu ya. Tapi memang kan ada syaratnya. Mujtahid itu sosok ahli fikih yang sudah mumpuni lah. Ibarat orang latihan bela diri udah pendekarnya gitu. Itu baru kita harus angkat topi. Artinya beliau memang punya kemampuan seperti itu. Tapi hingga hari ini mujtahid itu sangat jarang gitu. Kalau bisa dikatakan mustahil sangat jarang. Nah yang terakhir tadi menarik. Tadi ada pertanyaan apa ya? Ya, yang terakhir dari Pak Agus Adeli, Pak. Ya. Ini saya bacain aja Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Ja'fariyah ya. Ya, Jafariyah, betul. Ya. Saya di sini itu ada di laptop. Nanti saya share ya. Jadi memang kalau kalangan Ja'fariyah itu ada sanad yang berbeda. Jadi sanad keilmuannya itu berbeda. Kalau saya di sini saya sebutkan pakai mulut saja Pak ya. Jadi kalau Ja'fariyah itu ya dari Nabi itu ke Ali bin Abi Thalib, setelah itu ke Ja'far Shadiq. Ya, ke Ja'far Shadiq. Nah, dari situlah nanti ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Tabi'in juga belajar ke beliau. Gitu. Juga belajar ke beliau Imam Ja'far Shadiq. Tapi bedanya adalah dari Ja'far Shadiq ini mecah gitu. Mereka menggunakan jalur periwayatan khas Ahlul Bait. Jadi mereka menggunakan jalur periwayatan Ahlul Bait. Jadi mereka hanya menerima riwayat-riwayat hadis dari keturunan Rasulullah SAW gitu. Jadi kalau misalnya Imam Malik karena bukan keturunan Rasul itu ditanggalkan hadisnya. Imam Syafi'i atau mungkin Imam Ahmad atau Imam Hanifah ketika bukan keturunan Rasul ditanggalkan hadisnya, tidak dipakai. Pakai jalur khusus mereka. Ibarat angkot ini punya rute khusus gitu. Nyampainya sama insya Allah gitu. Nyampainya sama tapi punya jalur khusus gitu. Tapi memang hari ini kalau kalangan Ja'fariyah itu macam-macam Pak ya. Jadi memang sangat sulit dibedakan gitu. Apalagi sudah campur dengan Syiah. Apalagi Syiah juga ya mohon maaf ya ada yang lurus tapi juga tidak jarang yang sudah bengkok sesat kemana-mana sehingga memang jadi persoalan sendiri ketika kita harus mengikuti pendapat Ja'fariyah. Tapi yang menarik adalah kitab-kitab semacam Fathul Qadir karya Imam Syaukani ini justru menggunakan mazhab apa namanya mazhab Ja'fari atau Zaidi lah gitu. Jadi Syiah Zaidiyah gitu. Saya kira itu Pak Noviar, Ustaz Noviar. Ya. Ini masih ada lagi kira-kira Bapak-Bapak sekalian, walaupun ini sudah jam 21. Kayaknya sudah tidak ada lagi ya. Iya. Yang ini. Baik Pak Ustadz, kalau demikian. Ini mohon maaf tadi saya terlambat ya. Saya sebetulnya nunggu konfirmasi. Memang sudah ada konfirmasi kalau hari ini tuh jadwal saya, tapi sepertinya kok masih jadwalnya Ustaz Hafiz gitu. Jadi saya sempat nunggu tadi. Ya, ini sebetulnya jadwalnya Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Betul, iya. Cuman karena beliau berhalangan, minta digantikan tadi itu. Iya, siap. Iya. Baik, demikian ya Pak Ustadz. Kalau gitu terima kasih banyak nih. Terima kasih. Semua
yang sudah dijelaskan dan juga kepada para jemaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini karena ini sudah malam ke-21. Iya. Dan ini biasanya kita melakukan iktikaf, tapi sekarang iktikaf di rumah. Tidak mengurangi pahala, Pak. Iya. Insyaallah. Ya. Baik, mari kita akhiri dan mohon mungkin ditutup dulu dengan doa oleh Pak Ustadz, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa witrana wa tarawihana wa jami'i ibadatina ya Allah wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz. Mari terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan diakhiri juga dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.